Futa, 今天我来教你们学习汉语. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Futa atau bisa dipanggil Fifda. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Mandarin. Bagi kalian yang ingin dengan mudah belajar bahasa Mandarin, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Nah, Mandarin yang saya ajarkan di sini adalah bahasa Mandarin dengan standar internasional dari kota Beijing. Mengapa saya menggunakan standar internasional dari kota Beijing? Karena Beijing adalah salah satu kota sekaligus ibu kota yang ada di negara Tiongkok. Jadi standar internasional penggunaan bahasanya adalah menggunakan standar internasional dari kota Beijing. Bagi kalian yang mau belajar bahasa Mandarin, salah satu step yang pertama adalah kalian harus belajar mengenai Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin adalah Hanyu sendiri artinya adalah bahasa Mandarin, sedangkan Pinyin itu adalah pelafalan. Jadi Hanyu Pinyin adalah pelafalan bahasa Mandarin. Nah, seperti ini misalnya. Di sini ada tulisan huruf Mandarin dan juga ada huruf Pinyin. Nah, jadi kalau kalian tidak belajar bahasa Mandarin tidak belajar Pinyin, jadi seperti ini contohnya. Kalian tidak mungkin bisa membaca huruf ini huruf apa. Nah, dengan adanya pelajaran Hanyu Pinyin itu dengan memudahkan kita untuk belajar bahasa Mandarin. Contohnya ini adalah Hanse dari wo. Huruf ini disebut Hanse. Nah, sedangkan yang ini pelafalannya wo itu disebut Pinyin atau pelafalan. Paham sampai sini? Ada beberapa dasar-dasar yang harus dipelajari dalam belajar Hanyu Pinyin, yaitu yang pertama adalah shengmu, yang kedua adalah yinmu, yang ketiga adalah shengtiao. Yang pertama shengmu adalah konsonan. Yang kedua adalah yinmu. Nah, yinmu ini artinya vokal. Sedangkan yang nomor 3 adalah shengtiao. Shengtiao adalah nada. Jadi tadi ada 3. Shengmu, yinmu, dan shengtiao. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai shengmu. Shengmu atau konsonan bahasa Mandarin. Nah, konsonan bahasa Mandarin itu ada 21 alfabet. Nah, contohnya po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, he. Oke, sampai sini dulu. B itu di-spell menjadi P. Jadi P. Ingat-ingat P. Meskipun tulisannya B, kita spell menjadi P. Oke. Nah, sedangkan yang P kita spell menjadi P. Ada udaranya. Bedanya B sama P. Lihat ya, kalau B itu biasa P. Nah, kalau P itu ada udaranya. P. Jadi jelas ya perbedaannya. Nah, sedangkan yang M sama F itu seperti kita melafalkan di dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ya. T, N, L. Oke, D, T, N, L. Oke, D dibaca atau di-spell seperti melafalkan huruf T. Oke. Nah, sekarang yang T di-spell atau dilafalkan menggunakan udara. Ke. Lihat perbedaannya, kalau D dilafalkan tanpa menggunakan udara. T ya, kalau T menggunakan udara. Ke. Jadi D dilafalkan menjadi T, kalau T dilafalkan menjadi
ke. Nah, sedangkan yang N dan L seperti halnya pengucapan di bahasa Indonesia. Selanjutnya ke, he, ke, he, g, k, h. G dalam bahasa Mandarin kita melafalkannya harus G dibaca K. Ke, oke. Nah, sedangkan yang K harus menggunakan udara. Ke. Ingat perbedaannya, kalau G tanpa udara, ke. Sedangkan yang K harus menggunakan udara. Ke. Jelas ya? Nah, yang H seperti biasa dalam pelafalan bahasa Indonesia. Sekarang yang JQX. Bacanya ci, si. Paham? Ci, si. Nah, C di-spell menjadi C, seperti melafalkan huruf C. Ci, oke. Kalau Q dilafalkan menjadi huruf seperti melafalkan huruf J. Ci. Nah, kalau X dilafalkan seperti mengucapkan huruf S. Oke, kita ulang dari awal. Ci, si. Ulangi. Ci, si. Sekali lagi. Ci, si. Nah, sekarang yang ZCS. Oke, ZCS. Nah, kalau ini pelafalannya agak sedikit susah. Oke, Kak. Cara pelafalannya itu lidah ditempelkan di gigi. Paham? Jadi oke. Nah, ulangi. Tahu, paham? Lidah ditempelkan ke gigi. Nah, sekarang yang ZH, CH, dan SH, dan R. Nah, keempat huruf ini dikatakan yang lebih berat pelafalannya. Jadi, lidahnya itu ditempelkan ke langit-langit. Nah, seperti ini ya. Ini lidah, ini langit-langit. Ditempelkan seperti ini. Oke, berikut ini contohnya. Ke, sh, r. Oke, lagi. Sh, r. Jadi lebih berat dibandingkan dengan yang ZCS. Oke, ulangi sekali lagi perbedaannya dari yang Z. Oke, sh, sh, r. Paham? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. 希望你们好好学习，好好听我的话。Saya berharap kalian semua belajar dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan perkataan saya dengan baik. Sampai di sini, see you guys, 再见。